Oke, Kakak kita mulai aja ya, Kak. Oke. Baik, Kakak, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, terima kasih bagi yang sudah gabung di tengah-tengah kesibukan mengajarnya di siang hari ini, Kakak. Kita akan lanjut ke modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ya. Jadi tidak akan jauh-jauh dari modul ajar yang akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan pada hari ini. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, kita sudah di modul 1.6. Baik, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Lalu capaian khususnya adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Baik. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, Sabtu kemarin kita sudah ada di pertemuan yaitu pertemuan tentang backward design secara singkat ya. Nah, ini kita akan pelajari lebih lanjutnya lagi sesuai dengan modul ajar kakak yang sudah kakak siapkan pada hari ini. Baik, agenda kita sesi ini yaitu adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Lalu yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, di sini ada tahapan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, yaitu elaborasi isi 1JP di asinkron. Di asinkron itu adalah belajar mandiri di LMS, lalu kuatkan pemahaman, tatap maya, lalu lakukan lagi asinkron dan refleksi. Tatap maya 2JP yang pertama adalah menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Jadi kalau dulu mungkin bahasnya RPP, kalau sekarang kita bahasnya modul ajar ya, isinya sama aja. Cuman kalau modul ajar mungkin lebih lengkapnya lagi. Ada yang namanya asesmen di akhirnya itu Kak. Tapi kayaknya sama aja sih ya Kak ya. Sama aja secara garis besar. Yang membedakan adalah kalau dulu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar atau kompetensi inti, kompetensi dasar. Kalau sekarang hanya ada CP saja. Jadi pemerintah melalui Permendikbudnya dan juga ada di PMM itu hanya ngasih CP-nya aja. Selebihnya ke sana adalah merdeka yang dimana kita harus menyusun sendiri sesuai dengan aset yang ada di sekolah masing-masing. Oke. Saat saya mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, silakan kakak tulis di kolom chat 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan apa kira-kira. Silakan Kak. Tulis 3 komponen utama yang dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran.
Ini foto ini belum buka PKPTM yang katanya gitu. Oh ya udah. Udah lewat jam berangkat. Banyak udah takut orang di situ. Bagian yang belum datang. Registrasi gitu doang kan. Lu bilang kan surat lamaran yang kemarin aku nanya gini. Terus kan milih. Karena kan diemin aja. Ya enggak, pilih. Kita mau enggak ya, Pak ya? Apanya? Ya udah ntar cari aja. Iya, enggak ada coret-coretan ya? Pak, itu kan surat lamaran. Jadi pakai pulpen aja. Oh, gitu. Harusnya dihapus ya, dari komputer registrasi mau ini. Kapan kita? Yang dikirim. Iya, yang pertama. Aduh, kan scan lagi gitu. Udah ngapus kita kan. Bisa. Di tempat ini situ. Di ruangan itu itu. Emang. Iya. Di lantai berapa? Kan udah satu dia. Aduh, udah kamu. Dulu ke bagian lantai 3. Mana yang tanya? Salah 100. Aduh, ya Pak ya, 100 ya Pak? Campur. Nah, iya, ya. Baik, sudah ada beberapa jawaban dari kakak-kakak yang tulis di kolom chat. Nah, ini 3 ini sudah saya sepil sebetulnya pada saat hari Sabtu kemarin. Jadi, ketika kita membuat modul ajar atau RPP, itu tidak perlu banyak-banyak komponen, hanya 3 saja. Nah, 3 ini yang ditanyakan kembali pada hari ini. Mungkin kalau dulu ada yang namanya alat, indikator, atau apapun itu, nah sekarang hanya 3. Hanya 3 aja di dalam modul ajarnya. Sebetulnya lebih simpel, cuman memang di asesmen agak lebih panjang. Nah, kenapa namanya backward design? Oke, mari kita pelajari selanjutnya. Baik. Nah, yang pertama adalah adanya tujuan, adanya asesmen, dan adanya aktivitas pembelajaran. Oke, kenapa disebut backward design? Kira-kira kenapa? Back itu kan kembali ke belakang atau ke tujuan akhir. Nah, balik paling belakang. Kenapa disebut backward design adalah ini selanjutnya karena sesuai dengan urutan, kalau kita urut dari modul ajarnya itu kan tujuan dulu. Setelah tujuan lalu aktivitas. Setelah aktivitas lalu penilaian atau asesmen. Nah, ini dibalik antara asesmen dan aktivitasnya. Jadi setelah tujuan asesmennya dulu. Nah, jadi asesmen itu adalah yang menentukan nantinya aktivitasnya mau seperti apa, seperti itu. Tesnya seperti apa, lalu yang diujikannya seperti apa. Nah, itu namanya backward design. Nah, jadi kedepannya nanti nggak bingung lagi kalau misalkan ada bahasa backward design itu apa. Jadi menentukan di akhir. Jadi tujuannya dulu apa, udah tujuan baru langsung ke asesmennya apa, baru aktivitas pembelajaran seperti itu. Jadi aktivitas pembelajaran menyesuaikan dengan asesmennya, seperti itu kakak kurang lebihnya. Nah, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai backward design, seperti itu kakak. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi, anak-anaknya butuhnya apa, anak-anaknya minat dan kemampuannya seperti apa, baru kita sesuaikan dengan aktivitasnya nanti seperti apa. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu di sini fase B, yaitu terampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dengan rangkaian gerak.
membuat tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Nah, Kak ya. Nah, di sini tujuan pelajaran itu elemennya apa nih? Terampil bergerak. Nah, jadi kan ada 4 elemen ya. Ada 4 elemen di dalam CP. Lalu selanjutnya, oke. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi untuk fase B itu kelas 3 dan 4, elemennya adalah terampil bergerak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuannya adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, dari tujuan ini kita akan ke asesmennya seperti apa asesmennya. Oke. Nah, yang kedua nih kan pertama tujuannya dulu nih, backward design nih. Tujuannya dulu udah, lalu kita ke asesmen. Nah, asesmen. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, sama seperti yang tadi di dalam tabel, manakah pilihan asesmen yang sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dapat disusun? Oke. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Coba nih di antara dua ini. Jadi kan capaian pembelajarannya rangkaian gerak, lalu tujuannya adalah gerak senam irama. Nah, kira-kira asesmen yang mana nih? Nah, tuliskan kakak di kolom chat. Misalkan kakak mau pilih yang pertama tuh asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, atau yang kedua asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian dengan gerakan senam irama. Silakan kakak tulis di kolom chat manakah yang tepat untuk asesmen senam irama tersebut. Silakan dituliskan apakah dengan pilihan ganda atau dengan rubrik untuk menilai performa. Silakan. Yang inikah atau yang ini yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ada di atas. Kak Tri, rubrik untuk menilai. Oke, yang lain gimana? Barangkali ada yang berbeda. Silakan. Kira-kira apa yang tepat nih? Apakah tepat dengan asesmennya pilihan ganda atau asesmennya rubrik penilaian? Nah, di rubrik penilaiannya juga apa nih nanti isinya kira-kira? Lalu misalkan dengan jawabannya pilihan ganda, nah kira-kira soal-soalnya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Silakan yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Kak Tri sudah menjawab rubrik untuk menilai. Oke, Kak Triwinarno, karena dalam tujuannya siswa mendemonstrasikan gerakan. Oke, Fatur Rahman, maaf saya baru selesai ngajar. Oke, lanjut Kak. Istirahat dulu, minum dulu Kak. Agus, rubrik. Karena CP anak memperagakan, jadi asesmen menurut saya menggunakan rubrik performa. Oke, kira-kira apalagi nih jawabannya, mungkin ada yang berbeda. Menurut saya dengan pilihan ganda karena A, B, C, D seperti itu. Mungkin aja ada yang seperti itu atau
Sama nih semua, rubrik semua nih, pakai rubrik. Oke. Baik, kira-kira sudah sebagian menjawab. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, iya ini. Yang betul adalah dengan menggunakan rubrik penilaian. Ya. Dengan menggunakan rubrik penilaian. Karena jangan lupa Kakak, elemen juga mempengaruhi. Nah, di sini adalah elemennya elemen terampil bergerak. Nah, elemen terampil bergerak di situ, kalau udah elemen terampil bergerak, pasti penilaian gerak atau penilaian otentik. Tapi bisa juga penilaiannya bukan penilaian otentik, yaitu penilaian skill. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, main bola misalkan, anak-anak main bola atau bola basket misalkan ya, bola basket nih. Terus penilaiannya apakah penilaian gerak dasar, misalkan penilaian passing, penilaiannya passing semua, lalu penilaian shooting semua, penilaian dribble semua. Nah, itu namanya penilaian berdasarkan dengan gerak dasar. Lalu ada lagi penilaian yang lain. Penilaiannya itu adalah penilaian langsung game. Misalkan muridnya ada 30, oke. 10 lawan 10 atau dipersempit lagi misalkan 5 lawan 5. Bisa seperti itu. Nah, di dalam permainan langsung tuh dinilai. Itu namanya penilaian otentik. Nanti akan kita bahas di modul 2.6. Oke ya. Untuk CP dan modul ajar sendiri, CP dan modul ajar itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu adalah capaian umum. Nah, lalu dibagi lagi ada 4 capaian elemen. Elemen pertama, elemen terampil bergerak. Yang kedua adalah elemen belajar melalui gerak. Yang ketiga adalah bergaya hidup aktif. Yang keempat adalah memilih hidup yang menyehatkan. Nah, itu CP di dalam modul di dalam kurikulum Merdeka yang ada di modul ajar seperti itu. Kalau misalkan bingung nyarinya di mana, ada di aplikasi PMM, dibuka aja ya kakak. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Maaf Kak, izin tanya Kak. Oke, siap kakak. Untuk fase B ini untuk tingkatannya mungkin ada untuk kelas berapanya gitu Kak? Kalau di SMP kalau nggak salah tingkatnya fasenya fase D deh, gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik ya. Sedikit terlewat mungkin ya kemarin karena kalau di fase A itu adalah kelas 1 dan 2 SD. Lalu di fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C itu kelas 5 dan 6 SD. Fase D itu di kelas 7, 8, 9 SMP. Itu fase D yang Kak Tri ya di SMP fasenya itu fase D. Lalu yang di SMA itu fase E di kelas 10 dan fase F di kelas 11 dan 12. Nah, nanti bisa kakak dibuka di PMM, lalu ada CP. Nah, di situ udah ada fase-fasenya. Dari CP, nanti ada yang per elemen, ada yang umum. Nanti kita kembangkan lagi sesuai dengan modul ajarnya masing-masing. Jadi nggak ada ketentuan lagi, misalkan pertemuan pertama se-Indonesia sama nih apa aja. Pertemuan kedua sama nih se-Indonesia apa aja, ada apa. Nah, sekarang hanya CP-nya aja, terserah materinya mau apa aja. Nah, di situ. Oke, kita lanjut. Oke, aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging. Nah, engaging, involving itu di pertemuan pertama itu, yang orientasi itu kalau nggak salah. Sesuai dengan perkembangannya anak, developmentally appropriated. Dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi antara tujuan
lalu asesmen dan aktivitas itu harus berkesinambungan, jadi nyambung satu sama lain gitu. Jangan sampai nanti tujuannya adalah senam irama, aktivitas asesmennya adalah asesmen otentik bola basket, nanti aktivitas pembelajaran bola kasti. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi dari atas sudah ditentukan, senam ya senam semua, jangan sampai berbeda-beda. Baik, ini sama kayak seperti tadi. Oke. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas? Lanjut. Oke. Ini masih sama, jadi aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Oke Kakak, silakan tuliskan lagi di kolom chat. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini nih. Jadi kan tadi tujuannya udah ya. Tujuannya udah nih. Oke. Asesmennya udah dengan rubrik. Nah, lalu silakan tulis aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Nah, aktivitasnya seperti apa nanti? Seperti itu. Bisa dituliskan seperti ini, Kakak. Pendahuluannya apa aja, lalu intinya apa aja, dan akhirannya atau penutupnya apa aja. Silakan tuliskan di kolom chat Kakak. Waktunya mungkin 3 sampai 4 menit Kakak ya. Silakan Kak. Baik, bisa dituliskan mungkin skema singkat aktivitas pembelajaran. Nah, jadi pendahuluannya apa, lalu intinya apa, lalu penutupnya apa. Inti akhir. Nah, ini singkat aja Kak, nggak usah detail banget, nggak. Ini kira-kira aja kayak gimana gitu Kak. Silakan Kak. Ini udah saya kasih ini Kak di kolom chat Kak. Ini kan contohnya fase B nih. Nah, mau ditarik ke fasenya masing-masing, Kakak misalkan silakan Kak. Karena mungkin kalau saya pribadi di fase B itu hanya ngajar kelas 4. Jadi saya ngajarnya ini kelas 4, 5, 6, berarti fase B yang kelas 4, lalu fase C 5 dan 6. Mungkin yang SMP kan fase D 7 sampai 9, lalu yang di SMA atau SMK fase E dan F kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi kan tujuannya udah, asesmennya udah. Nah, sekarang tinggal ininya nih aktivitasnya seperti apa. Jadi singkat aja, Kak. Oke, berarti kita di fase B ya nulisnya ya? Iya, iya, yang di fase Apa B. bebas? Kalau mau, kan Kak Ijatun di SD atau SMP, Kak? SD. Ya nggak apa-apa, di fasenya sendiri aja nggak apa-apa. Ini mah kira-kira aja, kira-kira. Oke, siap. Oke, siap. Makasih.
Baik, sudah ada Kak Izatun dan Kak Tri untuk menjawab aktivitas apa yang pas untuk kegiatan berikut. Kak Izatun Nasikin menjawab lalu pendahuluannya peserta berbaris di lapangan, peserta berdoa, melakukan pemanasan seperti dinamis, ice breaking, guru menyampaikan secara singkat materi yang akan dipelajarkan. Lalu ada Kak Tri, pendahuluannya pemanasan, intinya adalah latihan, mungkin dari segi gerakan-gerakan, mau pakai irama atau non pakai irama ya, pakai musik. Lalu ada asesmen dinilai kekompakan saat tampil di depan. Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah menuliskan dalam kolom chat. Nah, ini ada Kak Agus juga nih. Nah, ini lumayan panjang nih. Ini udah lengkap ini Kak Agus ya. Terima kasih Kak Agus ya. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Desain mundur atau backward design. Mulai dengan tujuan pembelajaran, lalu mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini dibalik. Sebetulnya dibaliknya hanya di asesmen dan kegiatan. Nah, 3 komponen ini jangan sampai hilang dari modul ajar. Jadi misalkan nanti ada supervisi atau ada apapun itu untuk kumpulin modul ajar ke sekolah-sekolah atau pengawas, cukup 3 komponen saja. Tujuannya, lalu asesmen, dan juga kegiatan pembelajaran. Jangan sampai nanti kurang dari 3 ini. Hanya kegiatannya saja, tapi asesmennya nggak ada. Atau hanya Oke, siap. Gimana? Berarti maksudnya ini yang terlampir, desainnya itu yang terlampir dalam modul ajar ya, tapi tetap pelaksananya tetap kita kan biasanya melaksanakan pendahuluannya, terus inti baru terakhir evaluasi atau penilaian kan ya? Ya, di lapangannya. Aja, Kak. Ya. Jadi ini hanya ini saja. Jadi hanya di apa ya sebutannya? Hanya di pikiran kitanya. Jadi hanya di mindset kitanya. Di mindset kita kan awalnya mungkin ya sama semuanya juga tujuannya dulu, udah tujuan lalu aktivitas, habis aktivitas lalu ke asesmen. Nah, itu kan yang tercatat ya sesuai dengan ini urutan di modul ajar kan begitu kan biasanya. Nah, kalau sekarang mungkin setelah tahu backward design, dicatatnya mungkin sama Kak. Sama aja dicatatnya. Tujuan, aktivitas, asesmen. Tapi secara mindset kita tujuannya dulu baru ke asesmen. Udah asesmen, lalu kita ke perencanaan kegiatannya seperti itu. Itu aja Kak. Jadi di mindset kitanya aja. Atau mungkin di asesmennya itu kita sudah punya ini kali Kak ya. Itunya nanti asesmennya ini nih gitu loh maksudnya. Iya, betul. Jadi udah ada asesmennya itu. Ya. Betul itu. Nanti di modul 26 nanti ada yang namanya assessment otentik. Nah, yang tadi udah saya jelaskan tuh assessment otentik. Jadi nanti mungkin nggak lagi anak-anak tuh secara penilaiannya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya itu dalam arti passing terus. Terus penilaiannya penilaian servis bola voli, servis terus gitu. Itu hanya di latihan, tapi penilaiannya otentik dalam suatu game yang sebenarnya seperti itu. Baik, selanjutnya, nah selain langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkahnya kan tadi langkahnya tujuan, terus asesmen, terus kegiatan. Nah itu kan udah 3 nih. Nah lalu ada lagi nih memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Menyusun langkah pembelajaran, menyusul rencana keselamatan. Nah, ini adalah yang diperhatikan. Kalau sekarang ya, karena lagi musimnya diferensiasi gitu ya. Tapi padahal kan diferensiasi kalau di olahraga udah dari zaman dulu ya udah ada gitu. Cuman kalau kata Kak Deden, tinggal bahasanya aja baru tahu di awal sekarang ini nih diferensiasi. Padahal udah kita lakukan itu jauh-jauh sebelum kurikulum Merdeka ada mungkin ya. Udah kita petakan nih kelompok A yang kemampuannya mungkin sudah sangat baik, kelompok B yang kemampuannya menengah, kelompok C misalkan yang sangat-sangat butuh bimbingan. Itu udah diferensiasi sebetulnya seperti itu. Jadi udah dibedakan sesuai dengan kompetensinya, bukan sesuai dengan minatnya. Kalau soal minat, jadi ada gini misalkan pertanyaan, anak-anak secara umum lebih suka baca buku, lebih suka ngedengerin suara,
atau lebih suka nonton video? Pasti nonton video. Itu mungkin lebih mudah. Di mata bisa ngelihat, contohnya ada, terus juga suaranya ada, lalu praktek secara langsungnya juga ada, itu nonton video seperti itu. Nah, itu agak sulit kalau misalkan diferensiasinya itu adalah diferensiasi minat belajar, tapi yang harus diperhatikan adalah diferensiasi dengan kebutuhan belajar, yaitu dengan kompetensinya. Dibedakan tuh sesuai dengan kompetensinya, jangan sesuai dengan minatnya. Dikelompokkan nih, misalkan anak-anak disesuaikan dengan gaya belajarnya, belajar auditori, lalu kontennya auditori, lalu supaya belajar visual, hanya melihat gambar-gambar saja. Lalu ada yang audio visual, ya lebih enak audio visual, videonya gerak, lalu suaranya juga ada, itu lebih enak dibandingkan dengan itu. Maka kita harus menerapkan diferensiasi berdasarkan dengan kemampuan anak-anak. Diperhatikan seperti itu. Sebetulnya itu tuh tidak hanya di PJOK saja ya, semua mata pelajaran juga sama. Yang perlu kita kembangkan kan pada dasarnya kompetensi anak gitu. Bukan minatnya mau kayak gimana. Anak nggak bisa baca, ya jejelin aja baca terus sampai bisa. Anak belum bisa nulis, ya jejelin aja terus nulis sampai bisa, seperti itu. Nah, tinggal kita taktiknya, strateginya kayak apa, nah itu bisa diobrolin sesama dengan guru di sekolah tersebut kayak gitu. Itu aja sebetulnya kan. Jangan sampai nanti kedepannya berkepanjangan nih, anak-anak misalkan dari SD-nya nggak bisa baca, dibiarin, terus dari SMP-nya nggak bisa baca, dibiarin juga, ntar di SMA-nya nggak bisa baca, biarin juga, itu gawat. Sebenarnya kan kalau kita ngomong basic pendidikan, ya paling bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Itu zaman saya dulu SD, mungkin saya SD 1995-96 kalau nggak salah, saya lupa. Itu aja, baca, tulis, hitung, perkalian 1 sampai 100, itu basic banget itu. Nah, sekarang juga kan mungkin agak susah seperti itu ya, mungkin agak susah di beberapa sekolah gitu. Tinggal kitanya sebagai guru, walaupun misalkan gini, kita guru PJOK lebih ke aktivitas fisik gerak ya. Suatu saat kita menemukan anak yang belum bisa baca, misalkan, suatu saat kita menemukan anak yang nulisnya juga mungkin huruf dan kata per katanya belum jelas, itu mungkin tanggung jawab kita juga gitu, gimana caranya gitu. Gimana caranya tanggung jawab kita juga gitu. Apa sih istilahnya? Kita ada andil di situ untuk merubah itu semua seperti itu. Jangan cuek-cuek, kita mah guru PJK yang penting enggak juga. Jadi kita ya bagaimanapun harus ada andil di situ. Ajarin baca, ajarin menulis, hitung perkalian. Nah, saya waktu bulan apa ya pernah ditunjuk oleh Pak Ketua KKG PJOK Tangsel, Pak Sambas. Kalau sih ntar isi narsum ya jadi praktik baik. Terus saya bingung apa materinya gitu. Bingung. Yang saya ingat saya suka dengan angka-angka. Ya, saya padukan aja tuh angka-angka, perkalian, pertambahan dalam aktivitas fisik. Ya, alhamdulillah nyambung gitu, kena gitu. Jadi zaman sekarang mah kolaborasi antar guru gitu. Jadi biar bisa menarik lagi pembelajarannya. Oke, kita balik lagi ke slide. Next. Nah, kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama adalah memulai tujuan dari akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, ini harus digarisbawahi dengan struktur yang baik. Ini dia nih. Dengan struktur yang baik. Karena terkadang ketika tujuan pelajaran udah dibuat, rencana kegiatannya dibuat, malah bingung penilaiannya mau apa. Aduh, penilaiannya apa ya? Nah, jadi jangan sampai penilaiannya bingung. Jadi kita pikirkan dulu tujuannya ini. Penilaiannya seperti apa, baru kegiatannya seperti itu. Lalu yang kedua adalah backward design menjadi penerjemah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Nah, tujuan pastilah awal tujuan dulu, tujuannya mau kemana gitu. Tujuannya mau kemana, lalu ntar nilainya apa gitu, nilainya apa, baru aktivitasnya apa. Kalau misalkan dianalogikan seperti ini, tujuan saya mau ke Bandung misalkan. Tujuan saya mau ke Bandung. Oke, udah di Bandung, langsung jangan naik apa, tapi yang dipertanyakan adalah ketika di Bandung, tinggalnya nanti di mana. Nah, itu asesmen. Tujuannya ke Bandung, tinggalnya di rumah
paman. Udah tinggalnya di rumah paman. Lalu, nah aktivitasnya ngapain? Nah aktivitasnya saya ke Bandung bisa 1, naik bis. Yang kedua, naik travel. Yang ketiga, naik kendaraan pribadi. Seperti itu. Nah itu bisa disesuaikan seperti itu. Ya analogi secara singkat gitu. Jadi kita udah tahu nih di akhirnya mau ngapain gitu. Soalnya tengah-tengah mah tinggal menyesuaikan akhirnya aja seperti itu. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik seperti itu. Pengalaman belajar, oke. Kalau kita ngomong pengalaman belajar, nah ini nih pengalaman pembelajaran yang bermakna. Oke. Mungkin di sini saya cerita sedikit. Mungkin di sini ada yang punya aplikasi TikTok misalkan, aplikasi TikTok. Di situ saya lihat ada anak-anak SMA Negeri 3, SMA Negeri 3 Tangsel ya kalau nggak salah gitu. Nah itu pembelajaran PNJS-nya itu agak beda itu dari mungkin yang secara umum dipelajari. Dia belajarnya ada golf. Golf. Nggak kepikiran gitu bakal ada golf. Terus belajarnya ada dayung. Belajarnya, kalau kita mungkin umum ya di SD gitu, saya pribadi umum gitu. Lompat jauh aja gitu udah. Dia malah lompat tinggi yang bener-bener ada matrasnya, terus juga ada batasnya itu namanya saya lupa gitu. Nah, itu kan memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna ya gitu. Terus juga misalkan bisa diterapkan pembelajaran kasti misalkan. Kastinya mungkin agak diubah sedikit. Bolehlah alatnya alat kasti ya. Bola tenis yang hijau, pemukul kayu itu yang kecil. Tapi bisa juga kita arahkan ini permainannya menjadi permainan bola bakar atau permainan softball. Nah, mirip-mirip lah seperti itu. Itu kita memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna seperti itu. Jadi nggak semua anak-anak di rumah atau di masyarakat tahu itu. Tapi kenapa mereka bisa tahu? Paling tidak tahunya mulai dari sekolah. Dimulai yang baik dari sekolah, nanti insya Allah akan terbawa ke depannya seperti itu. Kalau nggak di sekolah, mereka tahu dari mana lagi gitu kan. Kalau nggak kita sebagai gurunya yang coba untuk hal-hal yang unik gitu, berbeda daripada biasanya, itu kan sangat-sangat mungkin akan membekas gitu di masing-masing murid-murid gitu. Jadi cari mungkin pembelajaran yang agak-agak unik lah, agak-agak beda dari yang biasanya dipelajari seperti itu. Oke, selanjutnya analisis. Oke, nah kita ke Jamboard. Nah, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Nah, lalu selanjutnya apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, ini ada Jamboard. Nah, Figma Jamboard seperti biasa. Tapi mungkin tidak semua bisa kan ada yang on pakai HP. Nah, boleh dituliskan di kolom chat aja ya, kakak ya. Tuliskan dalam kolom chatnya. Oke. Jika memang tidak bisa pakai Jamboard, ini akan saya copy paste di kolom chat. Oke, silakan diisi, bukan diisi sih, dikerjakan di kolom chat ya Pak ya. Ini ada Jamboard juga ntar saya kirimkan linknya. Sebentar. Ngerjainnya di chat bukan di Jamboard Kak ya?
Ya ini saya ntar ngirimnya 2 Kak. Ngirim Jamboard, misalkan Kak Tri pakai laptop kan ya, mungkin bisa tuh pakai Jamboard. Nah, terus ini kan saya pakai apa? Ada teman-teman yang lain kan nggak pakai ya ini laptop, pakai HP, sedang di luar misalkan. Nah, ini boleh pakai kolom chat Kak. Oh, berarti beli salah satu Kak ya? Iya. Kalau pakai laptop mending di ini aja Kak, di Jamboard aja Kak. Siap, siap, siap. Yang di laptop pakai Jamboard, kalau yang di jalan tuh kayak Kak Deden tuh, kemana Kak Deden? Silahkan pakai kolom chat. Nah, ini ya. Oke, copy link. Itu nggak bisa di copy ini linknya ini. Nah, sip. Oke. Sudah saya kirim di kolom chat. Ada pertanyaan yang ini nih, yang di slide, dan juga ada link Jamboard. Silakan. Untuk yang pakai laptop, diharapkan pakai link Jamboard agar link Jamboardnya terisi. Tapi kalau pakai HP, silakan di kolom chat. Silakan ya Kak. Izin Kak Luxi, saya masih Ya, di jalan ini Kak, nggak bisa ngetik gimana ya? ntar Nyimak aja aja dulu kali ya, menyimak kalau aja dulu udah ya. santai lah boleh. Ah, bahaya soalnya ngetiknya nggak bisa. Oke, siap. Saya menyimak ya. Oke, siap. Ya, ya, ya. Ya, hati-hati.
Oke, baik kakak-kakak, cukup untuk Figma Jamboardnya karena berikutnya akan ke diskusi kelompok ya. Baik, akan ada diskusi kelompok. Diharapkan nanti setiap kelompoknya punya satu modul ajar dan dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Baik, kan kita sudah sampai di sini di pertanyaan reflektif. Lalu selanjutnya akan ke diskusi kelompok. Kita akan ke diskusi kelompok. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak diawali dengan identifikasi tujuan, nah, apakah udah buat seperti itu atau belum kira-kira? Kalau belum, nanti kita coba bareng-bareng. Nah, dalam rumusan tujuan pembelajaran itu ada merumuskan audience, behavior, merumuskan condition dan degree. Oke. Baik, untuk audiens sendiri ini adalah peserta didik yang akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran kakak secara standar, yakni peserta didik mampu apa, itu pasti ada peserta didik mampu apa seperti itu. Peserta didik dapat apa, peserta didik mampu apa seperti itu tujuannya. Lalu behavior itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalkan memukul bola, menendang bola, menggiring bola, mengumpan bola, menahan serangan, dan lain sebagainya. Lalu condition itu situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya secara berpasangan dalam kelompok dalam permainan yang disederhanakan. Kondisi jadi adalah situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Lalu degree adalah kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Seperti itu. Lalu selanjutnya, selanjutnya nanti kakak dibagi jadi 3 kelompok, masing-masing kelompok menyiapkan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang udah diunggah. Nah tadi kalau saya cek yang baru diunggah itu yang punya Kak Deden aja tuh, baru 1. Oke, dalam 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besarnya nantinya untuk dipresentasikan. Nah, jadi nanti kalau udah selesai diskusi di kelompok, balik lagi ke room utama untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah didiskusikan. Baik, sebelumnya akan saya buat dulu breakout room-nya, kurang lebih 10 menit. 10 menit. Oke. Kita set up dulu breakout room-nya. Fungsi cintanya dong. Siap? Untuk pengunggahan modul ajar di mana ya? Modul ajar yang tugas ini nih. Iya, tadi kan katanya mengunggah, cuma saya belum ketemu linknya ini untuk mengunggah modul ajar. Ini 16C1, Kak. 16C1 ya? 16C1 ya. Iya, makasih. Ya.
Patri emang paling rajin, Patri. Kalau masalah tugas nomor 1. Apa sih Kak Deden? Mak doang nih. Masalahnya saya tugas Ya lagi di ini Pak, di tempat Pak Sunarto. Lagi ditinju. latihan tinju ya. Ya, nanti bentar lagi sampai saya. Oke, mungkin hanya 2 room ya. 2 room ini ada yang hadir cuma sedikit ini. Oke. Ini Kak Luksi udah Ya, dibagi siap. kelompok, udah dibagi kelompoknya. Belum, ini lagi dibuat dulu breakout roomnya. Oh iya, siap. Oke. Waktunya 10 menit. Oke, silakan masuk masing-masing ke roomnya ya. Yang ada di room utama ini nanti Kak Agus, Kak Deden, sama Kak Ijatun Nasikin. Selebihnya di room 2 dan room 3. Silakan. Ayo yang di room utama siapa aja tadi Kak Luksi? Saya ya termasuk ya? Ini dianui, penuhi. Kak Deden, Kak Ijatun, sama Kak Agus. Selebihnya di room 2 dan di room 3. Oke. Aja monitor kita. Siap Kak Deden. Aji. Berhubung Kak Deden yang sudah Room 3 baru berhubung Kak Kak Gilang Deden sama yang sudah Kak Agus. menentukan modul ajar. Ini masih Masa banyak saya yang ngajar? belum ini nih, move ini. Nanti itu ada apa? Ada ininya. Saya udah ngupload itu Kak Ija tuh, udah ngupload modul ajar saya. Iya, berarti kita diskusikan modul ajarnya Kak Deden dulu ya. Ya udah, nanti Kak Ija presentasiin. Saya udah buat modul ajar. Bukan buat sih. Upload aja yang udah ada. Download. Gak apa-apa, nanti punya Kak Deden agak dibedah dikit. Ya, Ya nanti kita kupas tuntas ya Kak Deden ya. ya bukan tuntas lagi. Di roasting Oprek nanti kita aja di roasting. semuanya. Kita ATM kan. roasting. Amati, tiru, modifikasi. Cakep. Udah selesai ngajarnya Kak Ija? Kebetulan hari ini saya nggak ada jadwal. Ini lagi ngurus ANBK sama apa tuh? Sulinjar. Oh gitu. Ini ntar jam 1 mulai Sulinjar. Mau isi Sulinjar, berarti selesai ini ya. Ini udah sampai belum Kak Deden? Udah sampai tujuan belum? Udah, saya baru sampai banget nih. Modul ajarnya mana modul ajarnya? Bagi dong. Maksudnya di Link. share. Di sana ke mana? Ah, saya di link lagi tuh. Nggak dimasukin ke laptop saya. Biar saya lihat juga kan. Terus saya lagi cari parkir.
Coba tanya Kak Luksi kalau mau lihat lagi di mana itu modul ajar saya. Kak Luksi. Udah belajarnya? Iya, belum modul ajar saya, coba deh. Modul ajar lo. Jaringan nih. Mau di-download susah. Oh, Kalau bentar. Nah, tar. bisa. Udah nih, tar saya. Modul ajar Kak Deden. Oke. Kalau itu hasil downloadan, Kak. Nggak apa-apa, yang penting mah paham. Ya paham sih. Intinya. Ya, paham. Terus jangan mata pelajarannya jangan fisika. Jangan apa? Jangan fisika. Oh, iya. Iya, ATM lah. Jangan ATP. Jangan ATP. Amati, tiru, plek-plek jangan. Amati, tiru, modifikasi. Tuh. Betul. Tiru, modifikasi. Kadang suka lupa, tahu-tahu namanya nama sendiri, malah sekolah sendiri, NIP-nya beda. Kelahiran 92 jadi Namanya sekolah orang, Kak. Sering terjadi itu, Kak. dia 62 ntar. Iya. Kak Deden, ini materinya apa Kak Deden? Kebugaran jasmani ya? Kebugaran jasmani ya? Jaya. Betul. Oke, 4 menit lagi. Di room yang lain. Kak Ija, coba dibaca Kak Ija. Ini mah baru yang muncul kelihatan tujuan pembelajarannya ya. Berarti anak-anak di kelas dulu ya ini ya? Atau di ini? Pertama di kelas dulu ya? Dengan teori terlebih dahulu ya? Dengan membaca ya? Yuk. Bang, wih. Kenapa? Set datang lah. Emangnya Bang Yedi? Yedi kemana? Oh iya, nggak tahu. Pergi dia. Dia belum nyampe, tapi datang dia datang. Oh. Ya, Pak. Ayo siapa? Gimana Kak Ija, udah dibaca modulnya? Kan ada yang presentasikan Kak Lutfi ya. Jadi saya cuman di layar saya cuman tujuan pembelajarannya. Boleh minta linknya nggak Kak Lutfi? Linknya ini, biar saya buka juga. Ini sih PDF ya. Oh PDF ya. Oh, udah dikirim ya? Kirim di ini aja lah di grup. Jalan terus tadi. Siap ya. Biar punya semua ini. Ya. Ya. Ntar lo bentar. Biar saya ATM ya. Mati tiru modifikasi. Tanda tangan apa? Ini nih yang saya ini coba nanti urutan bermedali yang
Malam begadang bikin itu kan sama rumah itu bukan bidang pertandingan, bikinnya ketunda. Jadi nanti balikin lagi. Jadi ini yang anaknya. Kapaji, siapa kapaji? Ya, Paji. Taruh. Cukup. Insya Allah. Nah, Bang Dodi udah saya kirim nomor itunya kok nggak dikirim. Oh, ini beda sama wasit hakim ya Pak ya? Beda. Wasit hakimnya udah Bapak udah sambil contoh. Oke, thank you. Itu apa? Wakil staf. Gimana Kak Ija, udah dilihat modulnya? Ini sudah baru saya lihat. Dan ini udah sesuai dengan tadi ya yang diberikan sama Kak Lexi ya. Jadi awalnya ada CP-nya dulu atau tujuan pembelajarannya. Yang kedua ada asesmennya nih, ada asesmennya dan terakhir ada kegiatan pembelajarannya. Udah sesuai sih. Sesuai ya? Iyalah. Kan download itu. Ini asesmennya ini ya, asesmennya menggunakan ini ya. Balik lagi ke main room ya. Udah balik lagi ke main room semua. Oh. Oke, sudah. Ini mau saya ini lagi ya, apa? Presentasikan lagi yang punya Kak Deden. Yang punya Kak Deden, saya presentasikan lagi. Mana ini ya? Bentar. Sebentar. Oke. Jadi kita ini aja lah ya, kita bahas bareng-bareng aja. Kita Ya Pak, lebih aman. Secara singkat, padat, dan jelas. Ya. Dokternya. Patri dapat salam nih dari Pak Narto. Siapa? Lagi pada jumpa PKB. Oh. Yuk, sukses ya. Isi yang benar, yang luyur. Oh, Patri. Ya Pak. Oke, udah kelihatan ya? Oke, modul aja. Olahraga tinju pakai AC Nah, oke, di sini kita cari 3 dulu tuh, 3 yang tadi. Kita cari 3 yang tadi apa aja. Nah ini apa ini? Model. Oke, latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Oke. Jadi mungkin CP-nya fasenya fase apa nih? C ya? Fase C, kelas 5. Kelas 5. Oke. Elemen. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari ini mungkin satu elemen aja Kak, satu aja elemennya. Ya ini empat-empatnya nggak perlu karena kebanyakan. Ini nih mungkin kan ada yang bilang kurikulum Merdeka jadi makin banyak lembarannya ini. Nah ini karena dimasukkan semua. Cukup satu aja. Cukup satu. Elemennya apa ini kira-kira? Nah ini mohon maaf Kak Deden ya, kita ini bareng-bareng lah, kita bedah bareng-bareng gitu biar nggak ini juga. Ya nggak apa-apa Kak.
Itu kan hasil dari comot ya, belum saya modifikasi. Sekalian aja biar kita belajar Oke, cara siap. Ini memodifikasinya. Ah, ya. Ini kalau kita lihat elemen ini masih pakai CP yang 2022, belum yang 2024 CP-nya. Masih CP yang awal-awal kurikulum Merdeka dijalankan gitu. Tapi elemennya udah ada nih, maksudnya tujuannya ada ya, tujuannya udah ada nih, tujuan. Oke, lalu di sini ada kegiatan. Kegiatannya ada. Sudah ada kegiatannya tuh. Inti, ada penutup. Oke, ada beberapa pertemuan juga, biar enggak setiap pertemuan bikin RPP, bagus, nggak apa-apa. Terus ada yang namanya assessment. Nah, ini dia assessmentnya. Instrumen penilaian diri. Nah, ini self-assessment. Oke. Instrumen penilaian antar peserta didik. Ini peer assessment. Ini ada penilaian pengetahuannya juga. Nah, penilaian keterampilan. Nah, ini cukup penilaian keterampilan aja. Dan kalau mau ditambahin ini aja, Kak. Penilaian keterampilan, penilaian diri, sama penilaian antar teman itu. Tapi kalau penilaian keterampilan aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ini ada lampiran-lampiran segala macam. Ya. Jadinya banyak nih, berapa lembar nih? 20 lembar. Padahal kalau mau dipersingkat mungkin bisa berapa ya? Bisa mungkin kurang dari 10 ya Kak ya. Kalau dipersingkat tidak akan sampai 10 nih kayaknya nih. Tidak akan sampai 10. 3 kali pertemuan 9 JP. Oke. Ya. Jadi tiga elemennya udah ada, yaitu tujuan, asesmen, dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, itu udah ada semua. Oke. Udah ada semua di sini. Baik, untuk diketahui sebentar ini terima kasih Kak Deden ya atas modul ajarnya yang udah diupload. Setelahnya itu kita ke ini Kak. Nah, sekarang nih. Jika mungkin masih ada yang bingung, CP atau apanya ada di mana? Ini ada di PMM Kak. Ada di PMM. Nah, ada di PMM. Ada rumusan CP dan ada contohnya juga. Ada contohnya juga. Tapi contohnya ini masih pakai CP yang lama. Nah, ini ada CP yang baru. Nah, CP yang baru itu adalah terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Nah, tadi kan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu ada di mana sih kira-kira? Apakah di terampil bergerak, atau di belajar melalui gerak, atau bergaya hidup aktif, atau memilih hidup yang menyehatkan? Nah, kira-kira kebugaran jasmani ada di CP yang mana nih kira-kira? Siapa yang mau menyatakan pendapat, silakan. Kebugaran jasmani ada di mana nih kira-kira? Kak Gilang, Boleh Kak, coba jawab. silakan Kak. Kayaknya di bergaya hidup aktif bukan sih Kak? Kayaknya. Oke, kita tampung dulu. Kita lihat di sini Kak. Nah, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan pengaruh aktivitas jasmani yang teratur terhadap kesehatan. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani di luar ruang atau lingkungan alam dengan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi baik secara pribadi maupun kelompok. Oke. Kalau saya cenderung yang memilih hidup yang menyehatkan, Kak. Oh, yang ini ya, yang menyehatkan. Oke, kita lihat lagi. Memilih hidup yang menyehatkan. Nah, dari dua ini
mana yang lebih tepat? Kebugaran jasmani. Nah, untuk yang memilih hidup yang menyehatkan adalah peserta didik mengidentifikasi risiko kesehatan akibat gaya hidup dan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan. Memilih makanan sehat untuk menunjang aktivitas jasmani berdasarkan informasi kandungan gizi pada makanan dan memperhatikan penanganan cedera cedera sedang sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Nah, jadi jangan ini Kak, jangan jangan bingung nih, aduh mana ya CP-nya. Nggak usah khawatir Kak. Pokoknya yang nyerempet dikit, pakai aja CP-nya. Nah, oke, apakah keduanya bisa? Nah, tentu bisa. Tergantung aktivitasnya ngapain. Nah, tergantung aktivitasnya ngapain aja nih, gitu kan. Lalu ada terampil bergerak. Nah, situasi gerak. Oke, ini permainan nih. Biasanya permainan. Oke, permainan. Nah, di sini ada Kak. Oke. Ini yang fase C ya, fase C. Karena tadi contohnya di fase C seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, ini pribadi aja, mungkin bisa salah bisa betul. Kalau saya pribadi, kalau untuk kebugaran jasmani itu saya tempatkan di elemen yang terakhir, memilih hidup yang menyehatkan. Itu kalau saya pribadi ya, Tapi apakah bergaya hidup aktif salah? Enggak ada yang salah. Gimana kita nanti menempatkannya? Mau yang di bergaya hidup aktif atau mau yang di memilih hidup sehat yang memilih hidup yang menyehatkan. Seperti itu, Pak. Berarti kalau misalnya semuanya ini digabung gitu bisa Kak? Saya mau Gimana, Pak? saya kembalikan. Kalau komponen semua CP itu kira-kira ini yang tadi gaya hidup aktif, memilih hidup menyenangkan misalnya, itu bisa kalau kita gabung itu bisa nggak sih apa salah satunya aja? Kalau untuk bukan menghemat ya, untuk apa ya istilahnya, minimalis ya, buat RPP-nya minimalis, itu cukup satu aja Kak. Cukup satu. Nah, kalau tadi Kak tuh semuanya tuh dimasukin, ini pilih salah satu aja. Misalkan mau permainan sepak bola nih, ya udah ini aja yang dimasukin, terampil bergerak, gitu. Atau yang ini yang kedua, belajar melalui gerak, salah satu aja. Jadi jangan banyak-banyak gitulah, kurang lebihnya gitu, jangan banyak-banyak gitu. Oke, di sini mohon izin juga saya mau mempresentasikan. Saya ada satu modul ajar yang saya buat sendiri. Jangan patokannya ini modul ajar yang paling betul gitu ya. Jangan yang paling betul. Enggak, ini yang saya buat aja nih kemarin ini belum lama saya buat untuk pembelajaran. Oke, nah di sini yang atas ini namanya adalah keterangan ya, keterangan tempat. Keterangan tempat ini modul ajar, keterangan tempat. Nah ini elemennya satu aja, terampil bergerak aja udah. Atau mau diganti belajar melalui gerak nggak apa-apa, salah satu aja. Kira-kira mana sih yang paling pas gitu CP-nya gitu. Nah ini capaian banyak fase C. Nah ini apakah dimasukin? Sebetulnya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Kita fokus di ini aja nih tujuannya. Nah, tujuannya seperti ini. Boleh pakai peserta mampu, peserta mempraktikkan, boleh juga nggak pakai. Nah seperti ini. Jadi ada perbedaan, teman kita harus pede dengan satu yang kita ambil. Kalau saya tanpa memasukkan peserta mampu atau peserta dapat mempraktikkan. Ini aja yang saya ambil. Ini. Nah ini juga apa pemahaman bermakna perlu? Nggak perlu juga sebetulnya. Nggak perlu juga. Langsung ke pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik, gaya mengajarnya apa aja. Nah seperti yang waktu itu saya pernah bilang, gaya mengajar ini apakah gaya mengajar cuman satu dalam satu pembelajaran? Saya rasa tidak mungkin satu pembelajaran cuman satu gaya mengajar.
satu pembelajaran bisa beberapa gaya ngajar. Apalagi yang di level sekolah dasar kelas 3, 4, 5, 6 pasti komandonya ada, latihannya ada, oke. Self teachingnya juga ada seperti itu. Jadi boleh beberapa gaya mengajar dipadukan dalam satu pertemuan. Dan itu apakah salah? Nggak salah, malah lebih bagus beberapa gaya mengajar dipadukan. Nah ini akan dipelajari sama kita semua nanti pada saat tatap muka. Nanti pas tatap muka itu ada yang namanya peer teaching. Jadi masing-masing kakak nanti jadi guru ke kakak yang lain. Nanti secara bergantian gitu, bergantian ngajarnya. Bergantian ngajarnya, saling bertukar pengalaman dan bertukar pendapat. Oke. Lalu di sini ada kegiatannya. Kegiatannya nggak usah detail-detail, gini aja. Misalkan waktunya 60 menit nih. 10 menit pendahuluan, 40 menit kegiatannya, intinya, terus penutupnya 10 menit. Nah, langsung ke asesmen. Kalau ini pakai 3 asesmen. Yang pertama ini asesmen guru untuk menilai murid. Nah, kasih skornya 1 sampai 5 atau berapa itu. Kalau skor itu tergantung kita ya, bikinnya mau kayak gimana gitu. Lalu yang kedua, penilaian diri atau self assessment. Dari bahasanya sudah beda, aku mampu mempraktikkan bla 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 seperti itu. Ini yang penilaian diri. Lalu penilaian antar teman. Temanku mampu apa aja, kasih skor juga. Cuman untuk 2 ini apakah dimasukkan? Kalaupun tidak apa-apa, yang penting guru ke muridnya nih. Yang ini yang penting nih, ini aja. Udah, penilaian ini aja cukup. Ada asesmennya. Oke, seperti itu. Lalu ada hitung-hitungan. Dan juga jangan lupa ditambahin ada yang namanya refleksi dan umpan balik. Nah, sekarang gini Kak, saya pernah ngajar selama 90 menit ke anak murid. Coba tanya, kamu tadi belajar apa? Itu mungkin gak semua anak bisa jawab. Ada aja yang selama pelajaran dia otaknya kemana, ngawang-ngawang gitu. Sedangkan dia 90 menit belajar di lapangan, itu terlibat dan aktif, tapi dia nggak tahu itu ngapain. Itu ada saya menemukan. Makanya dari itu, ambil waktu di akhir pembelajaran mungkin 10 menit atau 15 menit untuk ini nih, tanya aja nih. Tanyanya apa? Kamu tadi belajarnya apa aja? Misalkan waktu itu belajarnya ini nih, materi ini permainan bola tangan. Tadi materinya apa? Bola tangan. Gerak dasarnya apa aja? Melempar, menangkap, menembak. Udah. Tadi main berapa lawan berapa satu timnya? 5 lawan 5. Oke. Tadi jenis pelanggarannya seperti apa? Pelanggarannya nanti nggak boleh bawa bola lebih dari 3 langkah. Misal seperti itu bisa. Pokoknya ada refleksi di akhir pembelajaran untuk memastikan bahwa anak tersebut ikut penuh 100% di dalam pembelajaran. Karena tidak mungkin bukan tidak mungkin nanti ada anak yang selama 1 jam atau 1 jam setengah lebih ikut pembelajaran, tapi ketika ditanya tadi belajar apa, nah dia nggak bisa jawab. Nah itu yang harus dihindari seperti itu. Ya ini tidak paling betul, ini juga bukan paling bagus, hanya saja ini yang mungkin menjadi istilahnya ya, menjadi perwakilan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi hanya ada 3 yang penting. Nah tadi kan Kak Deden 20 tuh. 20. Nah, ini hanya ada berapa ini? Hanya 5 nih. Hanya 5 lembar. Jadi kan lebih sedikit gitu. Jangan terlalu banyak juga. Apalagi kalau di print, sayang kertas sebetulnya. Oke, baik. Sudah jam 12.34, waktunya mungkin sudah cukup ya. Baik, mohon izin kakak, nanti jangan dulu leave room, nanti ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup ya. Terima kasih kakak telah hadir untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau kata yang kurang berkenan kepada kakak ya.
Di sini mohon maaf saya tidak menggurui atau saya tidak merasa paling pintar atau paling jago gitu dalam pelajaran Penjas. Di sini juga saya banyak belajar dari kakak semua. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop dulu recorder sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.